Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas kimia industri atau mata kuliah kimia industri. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke soal yang akan saya bacakan. Yang pertama, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk air berupa aftur, bensin, dan lilin. Prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk air berupa aftur, bensin, dan lilin ialah menggunakan metode destilasi. Awalnya minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam, terbentuk cairan kental, hitam, dan berbau. Jadi minyak yang dari alam, maksudnya itu minyak mentah, itu masih diproses dengan sedemikian proses rumit atau panjang sehingga bisa menghasilkan aftur, bensin, ataupun lilin. Minyak ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu diperlukan pemurnian dengan destilasi tingkat, yakni dengan memisahkan komponen-komponen yang bercampur berbeda titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang kemudian dapat diperoleh produk air berupa aftur atau lilin ataupun itu bensin. Di sini saya akan menjelaskan kalau mungkin secara logikanya gini. Katakanlah kalau bensin mungkin tingkat didihnya itu 10%. Kalaupun aftur itu kan bahan bakar pesawat ya, bahan bakar pesawat, aftur itu mungkin 20. Untuk lilinnya mungkin lebih rendah lagi, mungkin entah itu 9 atau mungkin jelas lebih, intinya di bawahnya bensin mungkin ya, karena kan menjadi beku, tidak menjadi bahan bakar. Mungkin sekian pemahaman yang saya bisa gambarkan atau yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal saya akan bacakan. Jelaskan reaksi sponifikasi dalam pembuatan sabun. Untuk jawabannya, reaksi sponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat, misalnya NaOH, seperti sabun utamanya mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karbosilat. Sabun dibuat dari proses sponifikasi lemak hewan atau tanol. Lemak hewan sendiri mungkin bisa dipahami, mungkin bukan lemak hewan babi atau apa ya, mungkin yang halal tentunya. Sebagian mungkin dari pendapat saya. Reaksi sponifikasi tidak lain adalah hidrolisis basa suatu eter dengan alkali, Rage atau atom C, atau bisa disimpulkan dengan C, yang mempengaruhi sifat-sifat sabun seperti kelarutan atau kekentalan sabun atau apa, proses emulsifisi dan pembasahan tentunya. Melalui proses sedemikian rupa, proses itu atau proses yang panjang bisa menjadi berupa batangan sabun yang sering kita pakai atau
sehari-hari kita pakai. Untuk reaksi penyabunan dapat ditulis atau sebagai berikut. Karena di sini saya akan menjelaskan mungkin sepengetahuan saya saja, kalaupun ditulis saya akan bacakan. CH3H5 dalam kurung OOCR A3 ditambah 3NaOH AC 3H5 dalam kurung OH3 ditambah NaOOCR. Untuk CA3HOOCR atau OOCR3 itu lemaknya. Kemudian ditambah dengan basa kuat yang bahasa kimianya 3NaOH C3H5 atau OH3. Basa kuat gliserol ditambah dengan sabun itu sendiri atau cairan sabun itu sendiri yang dapat menghasilkan sabun atau deterjen yang buat kita sehari-hari kita pakai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum. Baik, saya akan membacakan soal nomor 3. Dalam proses pengangkutan minyak mentah sering terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Baik, di sini bisa digambarkan ya, kalau pengeboran di tengah laut itu pasti tidak akan mungkin, minyak itu tidak kemungkinan akan tumpah ke laut. Dan jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh minyak mentah yang tumpah ke laut. Yang terpenting itu pasti mengganggu produksi ikan. Jadi ikan itu banyak yang mati atau terumbu karang itu banyak yang rusak karena tertumpahan minyak bumi yang dikerjakan oleh manusia di tengah-tengah laut. Itu pasti merusak ekosistem di laut itu sendiri. Dan untuk menanggulanginya sendiri mungkin secara mekanis, tekniknya itu seperti teknik bioremeditasi. Maksud saya teknik bioremediasi atau penggunaan sorben. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan parasif untuk mengatasi terjadinya kecelakaan tumpah minyak itu sendiri. Jadi bisa digambarkan seperti ini, untuk menanggulangi agar minyak itu tidak tumpah ke laut, mungkin bisa dilakukan entah itu dengan cara itu, mungkin bisa saya gambarkan, mungkin katakanlah pengangkutan minyak itu mungkin harus rapat lah agar minyak itu tidak tumpah ke laut itu sendiri untuk pengambilan minyaknya. Terus yang kedua, mungkin alat-alatnya itu harus safety lah, terutama buat orang-orang yang bekerja di tengah-tengah laut pastinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya atau ada kalimat yang kurang dimengerti, saya minta maaf. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan.
Baik, langsung kita sambung ke soal nomor 4. Sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik dan jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Untuk gas-gasnya hasil fermentasi pupuk organik itu gas mentahnya CH4 atau bisa disimpulkan CH4. Untuk gas karbon dioksidanya itu CO2. Reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi atau kalau bahasa mungkin saya bisa menggampangkan diri saya sendiri atau bisa memberi pemahaman. Coro kasaraniku diimbu kayak gimana? Kayak buah mangga gitu loh, diimbu, kasarannya diimbu. Mungkin seperti itu untuk menjadi sebuah pupuk organik yang bermanfaat buat tanaman atau makanan tanaman itu sendiri. Kurang lebihnya atau ada kata-kata yang kasar atau kurang sopan, saya mohon maaf karena saya masih belajar atau itu pemahaman saya, kasarannya itu seperti itu. Baik, kita langsung menuju soal yang nomor 5. Baik, soalnya saya akan bacakan. Mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Dan jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Minyak sawit dapat berubah menjadi bahan bakar sebab di Indonesia itu terus melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru yang ramah lingkungan, sehingga ditemukan minyak sawit yang sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil. Nah, kita membicarakan fosil. Kalau fosil kan mungkin ya bisa saya gambarkan itu tulang belulang hewan dahulu atau hewan purba, kata-kata seperti dinosaurus. Mungkin hewannya sudah tak ada, fosilnya yang ada, bisa itu yang digunakan. Tentunya melalui proses-proses yang panjang pastinya, sehingga menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, yang bisa menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Untuk berdasarkan kemiripan reaksi kimianya, pencampuran langsung CPO. Untuk CPO itu crude plant oil dengan bahan bakar fosil yang melalui proses kimia yang begitu panjang sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas yang lebih tinggi daripada kelapa sawit, karena mungkin oktannya itu mengalami peningkatan atau tingkatannya itu lebih tinggi. Bahan bakar yang ramah lingkungan itu dari fosil, mungkin karena fosil itu langka, karena tidak segampang kita menemukannya, mungkin adanya di museum-museum. Jadi orang Indonesia memaksimalkan bagaimana atau memanfaatkan kelapa sawit itu menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Sekian dari penjelasan atau yang bisa saya jelaskan dari kelima soal kimia industri tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau tidak sopan atau apalah, intinya kurang sopan.
saya mohon maaf karena mungkin lebih mudahnya dengan cara seperti ini saya menjelaskannya. Mungkin saya sendiri masih butuh pembelajaran yang lebih dalam lagi untuk presentasi atau penyampaian bahasa tutur kata yang lebih sopan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.